Cek 12, 12, 12, 12. Kan shalom bagi Bapak Ibu, Saudara yang hadir pagi hari ini. Shalom. Saya percaya firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Di pagi hari ini, di hari Sabat-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak dapat berbuat banyak ya Bapa, hanya berterima kasih dan bersyukur yang dapat kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Layak kami Bapa bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di hari ini ya Tuhan, di hari Sabat ini Bapa, kami kembali bersekutu di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka saat ini berada ya Tuhan, biarlah Bapa lawatan-Mu ada bersama mereka ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, umat-Mu yang akan melangkah menuju di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sertai perjalanan mereka Bapa. Biarlah mereka Bapa, Kau bawa mereka ke tempat ini tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa seluruh jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus. Apapun daripada pergumulan dari jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber jawaban ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus, istri, suami, dan anak-anak ya Bapak. Kami percayakan ya Tuhan Yesus, daripada masa depan anak-anak kami ya Tuhan Yesus, bahkan pendidikan ya Bapak, kami percayakan Engkau ya Tuhan yang memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus, bahkan masa depannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan bangsa kami ini Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus perekonomian daripada bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami, bangsa Indonesia ada dalam pikiran-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Bapa pemimpin daripada negara kami ini Tuhan, Bapak Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin Bapa. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang berlimpah bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati kebijakan-kebijakannya Tuhan Yesus. Biarlah itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi Kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan, TNI Polri, bahkan seluruh pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai yang terendah itu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi seluruh hamba-Mu ini Tuhan. Terutama roh takut akan Engkau ya Bapa Kau limpahi ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kota kami, kota Medan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu ada bagi kota kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa, biarlah kota kami ini nyaman, tentram ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Darsono Ambarita ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau akan memberkati seluruh daripada keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pelayanannya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga ya Tuhan bagi gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Poltak Siahan ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan hamba-Mu ini Bapak. Berkati ya Tuhan gembala kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus. Berkati daripada pekerjaan daripada hamba ini Tuhan, istri dan anak ya Tuhan. Bapak seluruh yang bertelandar dengan keluarga hamba-Mu Tuhan, kami percayakan ya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan, Bapak Niko Jotro Harjo, Bapak Erbambang Jonan ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada ya Tuhan, dimanapun melayani saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga ya Tuhan bagi seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, bahkan di dominasi gereja-gereja yang saat ini melayani Bapak, yang mengadakan ibadah ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu ada bagi setiap pelayanan ini Tuhan Yesus. Terima
kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Di sesi pertama, di sesi kedua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu luar biasa bagi ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini Bapa dengan sukacita bersama dengan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang sudah siap melayani Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk sukacita di tengah badai. Terima kasih untuk pengharapan yang senantiasa ada. Sekalipun hal yang kami lihat belum sesuai dengan harapan kami. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayani-Mu. Ini menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan
sekali lagi dengan kerinduan kita katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayan sampai akhir. Ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Angkat hatimu, katakan kepada Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayan sampai akhir. Ku menutup mata, ku mau setia Tuhan menanti janjimu. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Ini menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah Kau terus menemukan kerinduan kepada untuk melayani Engkau. Biarlah tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk semua kekuatan. Terima kasih untuk daya tahan. Terima kasih untuk kemampuan. Terima kasih untuk kekuatan bersuka cita di tengah badai. Terima kasih hati yang terus percaya kepada-Mu. Kami tahu itu bukan karena hebat kami. Itu bukan karena kekuatan kami. Kami tahu itu semua hanya karena-Mu Tuhan, yang memampukan kami sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan layaklah mulut kami bersyukur dengan segenap hati. Inalaraba-laraba, layaklah kami menyembah-Mu Tuhan. Inalaraba-laraba-laraba-laraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu? Dengan apa kami
balas semua cinta-Mu dalam hidup kami. Selain kami hanya memberikan segenap hati kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau mencintai kami. Terima kasih Engkau menerima kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mengampuni setiap pelanggaran kami dan melayakkan kami menghampiri Engkau, dan kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Ku, ku tetap setia untuk melayani sampai Penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan dengan roh-Mu, roh-Mu yang gagah perkasa, itu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menyegarkan roh kami. Engkau yang menyegarkan roh kami Tuhan. Membaharui seluruh kehidupan kami. Biarlah Kau menemukan kasih yang terus berkobar-kobar dalam hidup kami. Cinta yang terus menyala-nyala Engkau temukan dalam hati kami hari ini Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan selain kami hidup menurut yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selidiki hati kami pagi hari ini. Selidiki hati kami, apakah kami masih mengasihi Engkau? Apakah kami masih mencintai Engkau? Apakah kami masih merindukan Engkau? Selidiki hati kami pagi hari ini. Apakah kami masih haus akan Engkau? Apakah kami rindu mencari Engkau? Engkau yang mengenal setiap hati kami. Lebih dari orang yang terdekat dengan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baharui kami. Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami pagi hari ini Tuhan. Selidiki hati kami. Selidiki hati kami Bapa. Apakah benar kami masih mengasihi Engkau? Baharui kami, baharui kami, baharui umat-Mu, baharui kami
Benarkah kami masih mengasihi Engkau sampai hari ini? Benarkah kami masih mengasihi Engkau, Tuhan? Benarkah masih Kau temukan kerinduan, kehausan dalam hidup kami?
Kau memulihkan kekuatan kami pagi hari ini dan membangkitkan kesemangat kami, kemampuan kami untuk terus percaya, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara hadir pagi. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan hadir di tengah kita. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan bersorak-sorai? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Raja kita. Ini setiap kami hamba-hambamu Tuhan, yang berkata lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari bersama-sama katakan dengan iman, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab iblis telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, amin, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Setiap kita yang percaya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala sebab iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan dengan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan dengan iman, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. selama hidup. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita bersama. Jadikan lagu ini Di dalam hidup sebagai tanda kita mengasihinya. Ungkapkan kasihmu. kerajaanmu, Kebenaranmu itu bagianku. itu bagianku. Amin. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang kupandang selama hidup kami hanya Yesus. selama hidup. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Raja, Kau Bapa, Kau ya Tuhan. Tiada yang sepertimu, Yesus. Engkau setia, Engkau mulia. Haleluya. Mari sembah Yesus. Oh, mari sekali lagi jemaat Tuhan, umat Tuhan. Mari kita percayai, mari kita yakini, dan bangkitkan kembali rohmu untuk mengasihi Tuhan. Layanilah, muliakanlah Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dengan segala yang ada padamu, muliakan Dia. Bermasmurlah, bersyukurlah kepada Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Biarkan hari ini hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dan kami bersama-sama mengangkatkan doa, pujian, penyembahan menjadi ukupan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari ini kuasa-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, rapapapapapap. Dan Tuhan melawat, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan mengangkat, dan Tuhan mengurapi kami. Oh, rapapapapapapap. Oh, rapatakalab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 al
Mari panjatkan syukurmu kepada Dia. Ura papa ya siada kalama-lamo. Haleluya. Haleluya. Ora bata terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan selalu menolong, dan Dia selalu menepati janjinya. Dan Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita di kala saat kita sedang lemah, sedang bimbang, sedang takut, sedang kalut. Dan Dia datang menghiburkan kita yang sedang mengalami kesedihan, galau, dan mengalami kepahitan. Dan Dia datang untuk memberikan kesembuhan di kala kita sedang sakit, lemah fisik, lemah tubuh. Dan Dia datang untuk memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bagian kita. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu. Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Dia akan melihat dan Dia akan memperhitungkan semuanya. Dan Dia tahu, Dia mengerti, Dia peduli apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Dan Dia sangat mengerti, dan Dia ada bersama dengan kita, Immanuel. Dan kita tidak pernah seorang diri. Dan biarlah hari ini Tuhan, dengan semua karunia berkat yang Kau telah curahkan bagi kami, hari kami mau belajar untuk melayani, mengasihi Tuhan lebih lagi. Biarkan Roh-Mu bekerja, biarkan talenta pengurapan bekerja bagi kami, untuk kami memberitakan kabar baik, untuk menyiarkan kabar sukacita, di mana mereka perlu Yesus, mereka perlu Tuhan. Dan itulah menjadi bagian kami, untuk kami menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat panggilan-Mu, buat gereja-Mu di tempat ini. Berkati sertai kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, menjadi dasar bagi kami untuk beribadah pada pagi di sesi yang pertama ini. Dalam nama Yesus yang siap ditabur firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Baik, salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam. Salam, selamat pagi. Salam, puji Tuhan, kabar baik. Yuk beritahukan kiri, walaupun agak jauh. Kalau jauh suaranya kencang, bilang begini, kamu luar biasa hari ini.
Amin. Ya, makin kencang, makin dahsyat urapan berkatnya bagi kita. Makin semangat, makin luar biasa. Terima kasih hambanya Pak Poltak, sahabat saya sudah lama gak kemari ya. Lama sekali, 2 tahun kayaknya. Puji Tuhan, senang bisa ketemu dengan Ibu juga dan teman-teman yang lain. Nah baik, kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat ke-10. Yuk kita baca. Nah saya yakin selama beberapa minggu ini, minggu terakhir, minggu penutupan, yaitu kalau maksud saya minggu di akhir tema bulan daripada November, yaitu bagaimana kita melayani Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dan saya yakin sudah banyak ayat. Saya nggak tahu ayat mana lagi yang mau disampaikan di sini. Saya nggak tahu ilustrasi apa lagi di sini. Karena saya yakin ada banyak firman Tuhan disampaikan dan itu catat baik-baik. Nah kami para hamba Tuhan, maaf. Di keluarga besar Gebiman Plaza kami diberikan satu tema saudara. Dan itu kami akan terus lakukan dan itu kami catat. Nah, saya berharap jemaat juga di sini begitu dan pengerja dan kami juga. Nah sebelum jemaat melakukannya kami sudah duluan Bapak Ibu. Jadi bayangin kami sudah diberikan firman temanya pelayanan itu Selasa, Sabtu, 2 pengerja, 2 malam, pertemuan 2. Terus-terusan saudara sampai ngelotok oh ini arti melayani. Nah baik, saya mungkin akan fokus kepada bagaimana cara supaya pelayan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan nanti akan saya berikan beberapa contoh kepada kita. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang dituliskan di Alkitab, mereka melayani, mereka sungguh-sungguh dan mereka meresponi panggilannya. Walaupun ada banyak begitu tantangan dan rintangan. Tapi memang begitu saudara. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Tetapi jangan lupa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Dua hidup yang berbeda tetapi ingat satu hal. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan yang dahsyat luar biasa. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ayat. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Katakan amin. Layanilah seorang akan yang lain. Ini perintah saudara. Ini perintah, ini bukan wejangan, ini bukan bisa pilih, bisa enggak. Karena Alkitab ini saudara tentang pelayanan udah dituliskan beberapa ayat. Dan saya baca di 1 Petrus pasal 4 ayat ke-10. Dan sebagaimana kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang terakhir menceritakan bagaimana karunia ada 7 karunia. Kemudian ada 9 karunia dalam kitab 1 Korintus pasal 12, pasal 11. Dan ada banyak karunia. Tetapi intinya saudara, siapapun kita, ingat bahwa kita adalah seorang pelayan yang dimana kita mengurus sesuatu dengan baik dengan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada kita, saya nggak tahu Bapak Ibu diberikan apa. Ada yang bilang apakah sama talenta dan karunia? Saya bilang itu beda. Kalau karunia itu dari Allah, kalau talenta bisa dipelajari seperti ini. Seperti yang kita main musik dan sebagainya. Tetapi tujuannya sama, itu yang penting. Mau talenta, mau karunia, yang penting tujuannya sama. Yaitu apa? Sebagai pengurus yang baik. Sebagai pelayan yang baik, saudara. Ada saudara orang-orang tertentu yang memakai pelayan karunia talentanya untuk kepentingan dirinya. Hanya untuk sebuah keuntungan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus melayani satu dengan yang lain. Karena mengapa? Karena kita mendapatkan kasih karunia. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka kita menjadikan sesuatu menjadi baik. Karena kita urus, kita benahi, dan kita tingkatkan, dan kita jadikan pelayan kita itu bukan pelayan biasa-biasa, tapi pelayan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Nah mulai saat ini, mari kita bersama-sama. Dan mungkin bertanya, Pak ini melayani hanya pendeta atau diaken saja? Enggak saudara. Saya yakin di minggu pertama, kedua, ketiga, seorang pelayan itu enggak harus pendeta. Enggak harus menjadi seorang diaken. Sebagai jemaat juga bisa. Tetapi gereja kita mengajak, menghimbau supaya setiap jemaat terlibat lebih lagi dalam gereja. Walaupun kita melayani dimanapun kita berada. Saudara harus tahu arti melayani adalah sebenarnya itu menolong orang lain menemukan jawaban. Itu melayani saudara. Jadi kita layani seseorang mengalami pergumulan, kita berikan satu masukan dan dia menemukan jawabannya. Kita layani.
Dan kemudian orang yang egois kita layani supaya menjadi orang yang tidak egois. Dia menemukan arti hidup yang sebenarnya, itu melayani. Dan kemudian bagaimana kami para hamba-hamba Tuhan, kami melayani menata sedemikian rupa seperti ruang ibadah ini. Saudara harus tahu ruang ibadah ini tidak ada malaikat yang turun langsung tadi jam 7, gak ada kan Pak? Tiba-tiba malaikat turun. Sim kadabra pula ya. Simsalabin saudara. Tidak ada tiba-tiba Pak Paul tak datang dengan gagahnya. Gak ada Pak. Dan saudara jangan pikir ini mempersiapkan ini mudah. Kalau nggak tahu ini suara hancur semua saudara. Jadi kita melayani, kita mau sesuatu menjadi lebih baik. Menjadi jawaban atas ketidakpastian hidup ini. Kita layani. Orang datang beribadah, pergumulan, tiba-tiba ada diaken datang, Pak apa pergumulan ini? Kita doakan, kita kasih firman, kita layani, kita kasih arah, kita kasih jalan, melayani Tuhan. Sehingga kita menemukan arti, mendapatkan jawaban yang memberikan hidup kita lebih berarti dan lebih luar biasa lagi, katakan amin. Ada banyak model pelayanan di gereja ini. Ada diaken, ibadah raya, itu departemen ibadah raya, departemen musik, departemen anak, departemen pemuda, departemen next gen, departemen diakonia. Ada banyak departemen-departemen di mana gereja ini menyusun itu supaya jemaat bisa mengikuti atau mungkin di mana bagian yang dia inginkan sehingga semua talenta karunia disalurkan untuk orang lain. Katakan amin. Contoh diakonia, melayani orang miskin. Ada kerinduan, mereka susah. Kemudian ada jemaat yang diberkati, memberikan sedikit bantuan, kontribusi. Menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. Itulah melayani. Bagaimana juga kami misalnya melayani, kalau baca kita Efesus pasal yang kelima. Bagaimana kita melayani seorang pengajar, seorang guru, itu banyak hal-hal yang harus kita mengerti lebih dalam lagi. Tapi saya ingin fokus kepada saudara, kepada kita hari ini. Mari kita melayani seorang dengan lain, dengan karunia yang ada padamu, katakan amin. Dengan talenta yang ada padamu, layanilah Tuhan. Karena mengapa saudara? Matius pasal 20 ayat 28, ini perhatikan baik-baik. Inilah pelayanan sebenarnya. Matius pasal 20 ayat 28, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang melayani menjadi jawaban atas kerinduan manusia tentang keselamatan. Muncul filsafat, muncul nabi-nabi, muncul banyak ajaran pada waktu itu. Tapi genap waktunya Yesus datang untuk menjadi jawaban atas dunia waktu itu. Apa kerinduan dunia waktu itu? Keselamatan. Maka saudaraku, Yesus datang sebagai manusia. Kalau dia Allah tentu saja tidak bisa dijamah. Sulit menjangkaunya. Tapi dia perlu menjadi manusia, merendahkan diri melayani. Karena singkat cerita ayat ini sebenarnya latar belakangi murid-murid. Mereka mendapatkan jabatan karena lihat Yesus dengan begitu luar biasa melayani. Wah ini keren juga nih Yesus nih. Pemimpin kita, kita pilih lu kanan gua kiri. Ada posisi, mereka lupa melayani bukan jabatan. Melayani adalah memberikan hidup menjadi jawaban bagi orang lain. Katakan amin. Maka Yesus saudara mengatakan kepada murid-murid. Kalau saya bilang begini, murid-murid gak ngerti apa tujuan Yesus pada waktu itu. Mereka pikir mereka melakukan mujizat, orang akan banyak. Dan mereka melakukan apa saja. Karena mereka orang yang hebat. Tapi ternyata Tuhan ngomong. Tuhan bicara kepada murid-murid. Aku datang bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Dan ini sesuatu yang keliru yang diluruskan oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara, kata melayani, sering kita dengar kata diakoin atau diakonia pada masa gereja. Diakonia ini bukan hanya memperhatikan orang miskin sebenarnya, tapi diakonia melayani semua orang. Di mana kita menjadi jawaban atas kebutuhan umat. Maka diakonia, karena muncul kata pastoral, pelayanan jemaat. Yang dimana jemaat yang mengalami pergumulan, maka pastoral akan memberikan jawaban bagi mereka. Di mana mereka ingin kepastian keselamatan, mereka dibaptiskan. Mereka kepastian tentang rumah tangga, mereka dinikahkan. Mereka kepastian tentang kematian, disakramenkan. Dan perjamuan kudus itu pelayanan pastoral. Yang dimana orang ingin mencari jawaban tentang bagaimana menjadi orang Kristen.
Dan ada bagian lagi untuk memperhatikan orang-orang yang miskin. Nah saudara kasih Tuhan, mari hari ini pelayanan kita sangat dibutuhkan, diperlukan dalam pelayanan gereja. Mari kita masing-masing berperan, sama-sama kiri kanan katakan mari berperan. Ayo lebih kencang, mari berperan. Yuk beritahu, bilang begini dalam diri saudara, taruh tangan bilang begini, aku mau berperan di gereja ini. Aku berperan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara hari ini jangan hanya menjadi jemaat biasa. Memang Anda punya taruh talenta di sana, saya nggak tahu gimana cara Anda melayani. Tapi yang jelas, kalau Anda ingin lebih peran saudara di muka bumi ini, hidup kita ini, mari kita taruh di gereja ini. Biarlah engkau menyalurkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan takut, jangan tanggung-tanggung. Tidak pernah anak Tuhan, hamba Tuhan ditinggalkan Tuhan. Kita yang ditinggalkan Tuhan, saudara. Sehingga saudara, peran kita penting. Dan pelayanan ini walaupun mungkin napanya kecil, Anda melayani di depan, Anda melayani di depan ini, sama saya depan ya Pak ya. Cuman depan pintu, ini depan mimbar ya. Sama-sama saudara. Jadi saudara saya yakin dan percaya ini bukan bisa soal depan atau belakang, enggak. Nah kami gak pernah bilang itu, lebih keren khotbah, enggak juga. Kalau bisa enggak khotbah di sini, lebih duduk-duduk di situ nikmatin hadirat Tuhan saudara. Enggak juga. Jadi saudara pikir jangan bahwa kalau kami di sini, kalau Anda di situ, Anda di sana dan situ, Anda enggak bisa. Karena ingat, tubuh Kristus saudara, itu sama seperti kepala sampai ujung kaki. Kalau satu sakit, semua sakit. Percayalah. Tangan saya ini sebelah kanan sakit. Enggak sengaja naik kereta, karena banyak kempes dinaikkan gitu, tiba-tiba sampai sekarang terasa. Dan ini mengganggu saudara. Itu sama dengan kita. Jadi apapun peran kita, mau kelingking, mau jempol, mau paha, mau kepala, perannya sama. Yaitu apa? Kita sebagai tubuh Kristus di mana Allah berotoritas dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah oleh sebab itu, mari berperanlah dalam melayani Tuhan. Karena semuanya sangat penting bagi kita. Efesus 2:10 dikatakan begini. Efesus 2:10. Sehingga saudara mengerti, saudara itu hidup itu bukan hidup biasa-biasa. Kita itu, kita ini sangat berguna, sangat, luar biasa. Yuk kita Efesus 2:10. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa saudara? Ia mau apa? Di dalam Kristus, in Kristo. Jadi kalau kita sudah diciptakan Tuhan dan Tuhan sudah memberikan janji, Dia berikan pekerjaan yang, apakah pekerjaan baik? Maksudnya hidup yang baik. Tujuan hidup yang baik. Jadi kalau begitu, bagaimana kita menanggapi ayat ini? Artinya, kita ditempatkan Tuhan di bumi ini ada tujuan maksud khusus. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pikir, itu dia wanon. Saya kan gitu dulu Pak malah. Kemana jadi gak jelas ini. Ya akhirnya ketidakjelasan itulah yang membuat kita melakukan semau-maunya. Kita dulu begitu. Kadang gak jelas hidupnya, gak ada patronnya, gak ada landasannya. Ya sudah. Kalau hidup aja, hidup untuk makan, hidup untuk bekerja. Untuk Tuhan nanti dulu. Yang penting itu aja dulu. Maka sebenarnya kita harus sadari bahwa kita ditempatkan Tuhan di muka bumi ini ada tujuan. Bukan tujuan saja, tetapi tujuan yang mulia. Katakan amin. Apakah tujuan yang mulia itu? Melayani Tuhan. Amin. Anda suka logam mulia, silakan banyak-banyaklah miliki logam mulia. Tapi suatu saat akan turun, akan kembali ke tanah. Tapi panggilan pelayani tidak kembali ke tanah, dia kembali ke sana saudara. Karena melayani itu mengasihi Tuhan. Melayani bukti kita cinta kepada Tuhan. Dia enggak ke bawah, dia ke atas. Melayani itu ke atas. Upahnya ke sana. Buat apa Anda punya semua tapi Anda enggak ke atas, Anda ke bawah saja. Banyak orang mencari yang ke bawah Pak. Dia kumpulin ke bawah semua. Belum matian non, dan di bawah nih. Kalau anda baju di bawah non.
Mulai tabak Bibel di bawah sih, Alkitab bonus, katanya biar baca Alkitab di sorga. Nah macam betul aja ya. Enggak ada, percayalah. Kita ngumpulin ke bawah, ke semua. Tapi kalau kita melayani, kita ke atas, memuliakan Tuhan. Maka Tuhan bicara begini, jerih payah bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu baca itu. Setelah Yesus datang kedua kali, Tuhan ngomong, jerih payahmu tidak pernah sia-sia ketika kau mati dalam Tuhan. Sehingga sudah hari ini, mari sebelum kita dibentuk dalam ibu kita, sebelum kita lahir, Dia telah memilih dan memisahkan kita untuk melakukan pekerjaan khusus yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya ada pekerjaan khusus yang Tuhan titipkan kepada saudara semenjak kita lahir dalam perut kita. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita tidak diajari, tidak diberikan pengertian yang benar oleh orang tua kita. Nah, saya sebagai orang tua, kemarin saya ikut seminar Barna Research, mungkin ada yang ikut ya, bilang research di TOD. Itu Roni Mandang berkata begini, kegagalan anak sekarang jangan selalu diuruskan kepada gereja. Anak sekarang bukan objek. Kan banyak anak sekarang jatuh dalam dosa, betul? Selalu yang diingin gereja. Enggak. Roni Mandang, kegagalan anak itu karena orang tua memiliki anak dengan nafsu dan kemudian tidak mengajari anak dengan benar. Itulah kegagalan orang tua. Jadi kegagalan anak dimulai bukan dari luar, tapi dari dalam. Kegagalan kita bukan dari luar, tapi dari dirimu sendiri mungkin kalau gagal. Saya ngerti, oh iya, makanya gereja capek ngurusin anak. Orang tuanya nggak ngurusin, Pak. Diserahkan semua kepada Tuhan, tapi tidak mau mengurusi anak. Sesuatu yang salah. Sehingga saudara, hari ini Tuhan telah menetapkan kita. Maka sebab itu mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kehidupan kita lakukan untuk Tuhan setiap saat, setiap waktu, di mana sempat, di tempat keadaan apapun. Karena kasih-Nya lah yang membuat kita hari ini ada. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yuk beritahukan kiri, ayo. Bilang begini, ayo muliakanlah Tuhan. Amin. Melayanilah. Karena di situ Anda akan melihat ada begitu kemuliaan Tuhan mengalir, memberkati kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini, oh ya Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Bilang aku masih kuat. Nanti kalau gak kuat, waduh. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah oh ya Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ayo beritahukan kiri, bilang, sudah jadi berkat belum? Ya ada banyak orang nyusahin ya. Nyusahin ke. Saya diajari mama saya, bapak saya ingat sampai sekarang, saya ingat. Mulu tu dia peho, unang mamben susalak. Maka saya besar di rumah orang, Pak Pendeta. Saya ini besar di rumah orang, pembantu, Pak. Bangun paling cepat, kerja paling banyak. Nah gitulah. Karena gak punya apa-apa, saya tahu gak punya perantau, gak punya orang tua dari kampung. Bukan siapa-siapa. Jadi apa yang saya lakukan? Saya harus lebih. Buka pagar paling pagi. Sapu rumah pagi-pagi.
Jadi selama saya bertobat, saya besar di rumah orang. Saya ngerti arti sebuah pelayanan. Sehingga saudara, kita gak nyusahkan Tuhan. Tapi kita menjadi berkat bagi orang lain, katakan amin. Kalau gak bisa ngasih, sekali lagi Bapak Ibu, kalau gak bisa ngasih, mungkin ada komitmen, saya mau ngasih inilah, saya mau ngasih itulah. Oke, boleh. Namanya janji iman ya. Saya nanti mau berikan sesuatu, ini mau nyumbang, silahkan. Dan itu berharga di mata Tuhan. Tapi kalau belum bisa ngasih, kalau belum bisa, jangan nyusahkan. Amin. Nah kita kalau bisa ngasih, udah penting jangan nyusahin. Doa sama Tuhan, bekerja lagi supaya Tuhan memberikan berkat untuk disalurkan bagi orang lain. Banyak orang belum ngasih, nyusahkan lagi. Aduh, pusing kepala. Sudahlah, hari ini kita berubah, amin. Ayo, berikan sesuatu. Ada maksud tujuan yang mulia bagi saudara. Nah di Alkitab ada begitu banyak contoh. Nah bagaimana supaya kita itu berkenan di depan Tuhan? Yang pertama, layani dengan semangat. Amin. Karena kita buatan Allah, ciptaan Allah, semangat. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita baca Alkitab saudara, dalam Amsal pasal 18 ayat 14, coba kita buka, Amsal 18 ayat 14. Ayo sama-sama kita baca, Amsal 18, 14, 1, 2, 3 ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi orang yang semangat itu dapat memulihkan, dapat mengembalikan. Bahkan dikatakan di sini saudara, dikatakan dia dapat menanggung penderitaannya. Melayani harus penuh semangat, katakan semangat. Jangan melayani tanggung-tanggung itu. Nah firman Tuhan ngomong juga nih, Roma 12 ayat 11. Ya Roma 12 ayat 11, ini ayatnya nih sering kita dengar nih, Roma 12 ayat 11, ya kita baca, 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan itu. Jangan kendor, jangan habir-habir, tuh habir-habir, letoy. Layani Tuhan, kenapa? Karena ada roh Tuhan yang ada pada kita. Kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus turun, maka kita dinamus, berkuasa. Tapi bukan menguasai enggak, berkuasa untuk memuliakan, memberitakan Injil. Semangat. Nah gereja kita 100 gereja visi selama 1 tahun nanti tahun depan. Wah ini gak gampang. Kalau dipikir-pikir, ampun juga saudara. Gimana caranya? Tapi kalau gereja semua bersemangat, satu gereja melarikan satu, gak nyampe setahun jadi saudara. Kalau kita udah 160-an cabang. Kalau satu lari satu, selesai udah. Gak susah. Tapi kalau gak semangat, gak jadi juga Pak. Maka saudara sama Tuhan, Alkitab juga pernah mencatat ketika Yakub, karena cintanya kepada Rahel, dia bekerja, ditokoi sama mertua ya. Mertua ya. Si Laban kan? Si Laban pula. Laban ya, bukan si Laban ya. Maafkan saya, orang marga si Laban di sini. Memang kayak gitu si Laban. Enggak. Kalau kita baca Alkitab Kejadian 29 ayat 18, kalau kita baca Kejadian 29 ayat 19, satu tokoh nama luar biasa nih. 29 18 Kejadian. Yakub cinta kepada Rahel sebab ia berkata, aku bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih mudah itu. Dan kemudian ayat yang ke-20, lanjut ayat ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu apa saudara? Dianggapnya hanya seperti beberapa hari saja. Karena apa? Cintanya kepada Rahel. Semangat. Makanya orang semangat saudara. Hujan pun jalan bro. Banjir pun jalan. Semangat. Karena cinta kepada Tuhan. Kemudian saudara, bagaimana kita bisa berkenan di depan Tuhan pelayanan kita? Yang kedua, kita harus melayani dengan kasih. Yang pertama, semangatnya roh menyala-nyala. Yang kedua, kita harus punya dengan cinta kasih yang betul kepada Tuhan. Bukan asal-asalan. Mengapa saudara? Karena kalau kita memiliki kasih melayani Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Seperti yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 21 ayat 17. Yohanes 21:17. Kata Yesus kepada untuk ketiga kalinya, ini Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. Layanilah umatku ini. Kalau kita nggak punya kasih saudara, Paulus pernah ngomong kepada jemaat Korintus, sekalipun aku mengorbankan nyawaku tanpa kasih, semua sia-sia. Anda boleh memberi semua, tapi tujuan yang salah tanpa kasih yang benar, ecek-ecek saudara. Maka Tuhan tidak mau kita memiliki kasih yang aneh. Ada kasih yang aneh saudara. Contohnya adalah dia lakukan sesuatu, dia pingin sesuatu, tapi ada maksud di balik itu. Itu aneh. Dan Tuhan tidak mau pelayanan seperti itu. Dia melakukan, kalau Anda memberi, beri untuk Tuhan. Kalau Anda lakukan pelayanan, lakukan untuk Tuhan. Sisanya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin gereja ini punya semangat kasih melayani Tuhan. Dan lakukan, kobarkanlah terus untuk Tuhan. Amin. Ada kala kita harus memang seperti Petrus mengalami jatuh dan bangun. Petrus bukan manusia superpower, dia seperti kita. Pernah jatuh, pernah mengalami goncangan, pernah mengalami ketidakpastian hidup. Dia kembali sebagai seorang nelayan, hopeless. Tiba-tiba Tuhan datang dan mengingatkan kembali kasih Petrus. Seperti ketika dipanggil sama Nathanael di Danau Galilea di tempat yang sama. Dan Tuhan membuat rekomitmen kepada Petrus. Dan kemudian kasih Petrus luar biasa. Akibatnya apa? Petrus melayani dan Roh Kudus membuat satu gerakan yang luar biasa. Dan Petrus ada dalam peristiwa Pentakosta. Masa 3 tahun bersama Yesus, masa kegerakan Roh Kudus, masa penganiayaan, Petrus ada di sana. Kasihnya luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini ayo lakukanlah semua untuk Tuhan. Karena kita tahu hanya kasihlah yang menyelamatkan kita hari ini. Tanpa kasih Tuhan, maafkan saya pun bukan siapa-siapa, apalagi kita yang hadir hari ini. Tapi oleh karena kasihnya, maka saya menjadi bermakna, saya berguna, saya dapat lakukan, dan saya bisa berjalan karena Tuhan berserta dengan kita. Kita berdiri bersama-sama. Yang ketiga, saya akan tutup di sini. Yang ketiga, bagaimana pelayanan kita berkenan depan Tuhan. Yang ketiga, mari melayani dan dapat dipercaya. 1 Korintus pasal 4 ayat kedua dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 4 ayat kedua. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata apa saudara? Dapat dipercaya. Masih dapat dipercaya? Amin. Ayo jemaat, mulai sekarang ayo ikutin kegerakan Tuhan di tempat ini. Seperti yang dituliskan dalam kitab Matius pasal 25. Bagaimana talenta diberikan kepada 1, 2, dan 5. Yang 1 tidak mengabaikannya, yang sisanya 2 dan 5 melipat gandakannya. Dan Tuhan ngomong langsung dalam ayat 21 Matius 25. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau Tuhan percaya kepada kita, ayo jangan sia-siakan kesempatan itu. Amin. Lipat gandakan. Jangan nunggu gitu ya. Ayo, bantu, tolongin. Ini udah gak ngasih, nuntut lagi, aduh. Ini sini gak ada Pak ya, di sana tempat saya banyak. Gak boleh. Kalau gak ada ya kasih dong. Amin. Bantuin, tolongin. Karena Alkitab mencatat orang yang tidak melipat gandakan hidupnya dengan baik. Maaf ya. Neraka sudah. Ngapain hidup Pak lama-lama? Ngapain hidup ngumpul-ngumpulin? Ngapain hidup? Aduh kalau cuma hidup doang mah.
tapi nggak berguna, mau ngapain? Capek Pak, kita pagi jam 8 pulang jam 4 sore, cuman gitu terus, ngapain? Saya pun nggak mau Pak, nggak ada gunanya. Tapi di balik waktu yang berjalan, saya berguna bagi gereja, saya berguna untuk Tuhan, saya berguna bagi orang lain. Amin. Ayo gunakan kesempatan, ini akhir bulan ini. Karena satu dinar saudara, atau 1 talenta, itu jumlahnya besar. Artinya hidup kita itu kalau digunakan satu saja, faedahnya besar. Itu sama dengan 34 kilogram. Sama dengan juga 6.000 dinar. Jumlahnya besar. Sangat besar. Kalau kita hidup berfaedah orang lain, gunanya juga besar. Amin. Ayo menutup bulan ini, layani Tuhan dengan segenap hatimu. Berkontribusi, bergunalah. Ada maksud Tuhan yang mulia bagi saudara di GBI Alam Hotel. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Biar kami menjadi pelayan Tuhan, baik di gereja maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat panggilan bagi kami. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Dan kita juga akan menyaksikan informasi sepekan gereja GBI Alam Hotel. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak. Ibadah kita yang pertama, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita tutup dalam doa, pengumuman tambahan Bapak Ibu, untuk 2 minggu ke depan kita akan di Wisma Umum ya. Wisma Umum di sebelah daripada tempat ini ya. Tetapi nanti mohon mengikuti akun media sosial kita, siapa tahu ada perubahan-perubahan ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sesi yang pertama. Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami, berkat-Mu luar biasa bagi kami Tuhan.
lewat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, memberkati gereja-Mu, memberkati setiap kami di tempat ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu Bapak Darsono yang sudah membagikan firman, anugerah berkat yang berlimpah-limpah, pengurapan hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk sesi yang kedua dan sesi yang terakhir di sore hari Tuhan, kiranya Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan melimpah dan pengurapan Tuhan melimpah bagi hamba-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu, penggembalaan hamba-Mu di GB Pinang Baris. Berkati Tuhan istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk persembahan sudah dikumpulkan Tuhan. Ibadah yang pertama, Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda, berkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati aktivitas, studi daripada anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati Engkau memberikan keberhasilan, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dari tempat itu Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami tutup ibadah kami, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan, mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kira